080023. Jadi saya membuat PPT ini itu untuk memenuhi tugas saya, yaitu MK aplikasi manajemen komputer. Jadi saya di sini mengambil judul tentang strategi dan metode dalam pembelajaran. Apa itu strategi dan metode dalam pembelajaran? Jadi, strategi pembelajaran itu merupakan rencana menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran. Sementara metode itu adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Jadi, pemilihan antara strategi dan metode yang tepat itu sangat krusial dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang optimal. Apa itu strategi dan metode dalam pembelajaran? Jadi, strategi pembelajaran itu merupakan rencana. Kemudian di sini ada metode pembelajaran yang dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Jadi, pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau sudut pandang guru terhadap proses belajar mengajar, seperti bagaimana cara guru menilai seorang siswa, menentukan sikap dan tindakan dalam proses pembelajaran, serta bagaimana mereka mengatasi masalah yang mungkin timbul di dalam suatu kelas. Kemudian, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, seperti berbagai langkah, kegiatan, dan metode yang akan digunakan selama proses belajar mengajar. Lalu setelah metode pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran adalah hasil belajar yang diharapkan dari suatu proses belajar mengajar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran juga itu bisa untuk mengubah cara pembelajaran yang lebih fleksibel dan meningkatkan kemampuan dalam belajar. Kemudian jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran dibagi menjadi dua juga, yaitu strategi pembelajaran dengan diskusi dan strategi pembelajaran dengan kerja kelompok. Strategi pembelajaran dengan diskusi itu adalah proses pertukaran pikiran, gagasan, dan informasi secara lisan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama atau memecahkan suatu masalah. Lalu, strategi pembelajaran dalam kerja kelompok itu adalah metode pembelajaran di mana seorang siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan kolaborasi para siswa. Setelah kita membahas jenis-jenis strategi pembelajaran, di sini ada jenis metode pembelajaran. Jadi, ada 3 jenis metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Metode ceramah merupakan metode tradisional yang menekankan pada pengajar sebagai sumber informasi yang utama, yaitu dengan pengajar menyampaikan materi secara lisan dan siswa itu diharapkan dapat menyerap informasi tersebut. Yang kedua itu metode diskusi, yaitu dengan melibatkan siswa untuk berinteraksi, berbagi pendapat, dan menyelesaikan masalah secara diskusi bersama-sama. Yang terakhir itu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini memungkinkan seorang siswa untuk bertanya dan memperoleh jawaban langsung dari seorang guru atau. Selanjutnya yaitu manfaat dalam metode pembelajaran. Jadi manfaat dalam metode pembelajaran itu selanjutnya adalah kekurangan dalam metode pembelajaran. Jadi, kekurangan dalam metode pembelajaran itu adanya risiko kendala teknis. Metode pembelajaran yang melibatkan teknologi seperti pembelajaran online atau penggunaan aplikasi itu rentan terhadap masalah teknis seperti gangguan jaringan, perangkat yang tidak kompatibel, atau kesalahan pada perangkat lunaknya. Kemudian itu juga perlunya persiapan yang matang. Perlunya persiapan yang matang itu merupakan beberapa metode pembelajaran seperti pembelajaran yang berbasis proyek atau kerja lapangan membutuhkan persiapan yang sangat matang baik dari sisi guru maupun siswa. Lalu yang terakhir itu ada analisis pembelajaran. Jadi, analisis pembelajaran adalah proses pemahaman yang mendalam terhadap proses belajar mengajar, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan pembelajaran. Analisis ini bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta memastikan bahwa proses belajar itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Analisis pembelajaran itu kan dibagi menjadi 3 tadi, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Jadi dalam kelas itu kita bagi menjadi 3 metode. 15% metode ceramah, 50% metode diskusi, dan 30. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.